Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada ayat ke-51 surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudhillina adudah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melibatkan siapapun di dalam menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk. Sama sekali. Apalagi iblis sama sekali tidak terlibat karena iblis juga makhluk. Maka disebutkan ma asyadtuhum. Saya tidak pernah memperlihatkan kepada iblis, yaitu mereka itu khalqas samawati di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan juga saya tidak pernah mempertontonkan penciptaan mereka. Wa ma kuntu, dan tidaklah aku muttakhidal mudhillina, mengambil mereka yang menyesatkan itu aduda sebagai penolong. Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah berkuasa mencipta, mengelola semua ciptaannya tanpa bantuan siapapun, tanpa kolaborasi, tanpa perkongsian, tanpa syirkah. Maka kalau kemudian ada makhluk yang mempercayai bahwa Allah itu melibatkan pihak lain di dalam penciptaan langit dan bumi, maka itu adalah sebenar-benarnya kekufuran yang luar biasa. Dan itulah yang dikehendaki oleh iblis. Jadi iblis itu memberikan satu informasi bahwa Allah itu tidak sendiri di dalam menciptakan makhluk. Ia melibatkan pihak lain, termasuk dirinya iblis. Nah, lalu di ayat ini pula kita melihat satu fakta. Bagaimana yang diciptakan itu melihat bagaimana proses penciptaannya. Misalkan begini, manusia tercipta dari bahan baku yang Allah sediakan. Tin, ma, turab misalnya. Manusia tidak pernah melihat dirinya tercipta. Bagaimana mungkin manusia bisa melihat dirinya tercipta? Lawang dianya masih dalam proses penciptaan. Maka seperti hanya misal mobil atau sepeda motor. Bahan bakunya setelah terkumpul bawa ke pabrikasi, di industri, dibentuk menjadi mobil atau sepeda motor. Maka selamanya mobil itu nggak pernah melihat bagaimana cara dirinya diproses dari bahan-bahan mentah itu menjadi mobil atau motor. Tidak pernah. Begitulah manusia, begitulah iblis. Tidak bisa dia. Dan di situ kita melihat satu perbedaan yang mencolok. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Tapi kalau manusia memerlukan banyak tenaga ahli dari disiplin yang berbeda untuk bersama-sama menciptakan suatu produk. Kita semisal gak usah jauh-jauh nasi yang ada di piring untuk kemudian kita santap, kita nikmati sebagai makanan sehari-hari. Dia tidak tiba-tiba nasi ada di atas meja kita, tapi melibatkan banyak orang untuk bagaimana nasi itu ada di hadapan kita. Sebelum nasi kan beras. Bagaimana beras menjadi nasi? Itu tidak kita sendiri yang membersihkan beras itu untuk menjadi nasi dan memasaknya. Tapi pihak lain, mungkin pembantu kita. Atau mungkin orang yang jualan di sekitar kita, warung-warung di sekitar kita. Maka kita menikmati nasi itu nggak sendiri. Tiba-tiba wujud nasi, atau kita menciptakan nasi lalu kita nikmati. Tidak, ada pihak lain. Kita cuma membeli, kita cuma menikmati. Dari beras tadi, ada pihak lain yang terlibat, petani-petani yang menanam padi sampai kemudian panen, sampai kemudian digiling menjadi beras.
Coba, berapa orang yang terlibat mata rantai dari padi ke nasi? Dan ketika petani memproses bibit padi menjadi beras nantinya, itu nggak sendiri, ada pabrik pupuknya, ada mesin traktor yang mengolah tanahnya. Jadi banyak yang terlibat di situ. Ada distribusi ya, dari kendaraan yang mendistribusikannya. Kalau kita ngomong kendaraan, misalkan truk pengangkutnya, berapa orang yang terlibat? Jadi hanya sepiring nasi, ternyata banyak sekali yang terlibat untuk bisa menghadirkan nasi di atas meja yang kemudian kita nikmati. Itulah bukti manusia itu sangat lemah, gak bisa melakukannya sendiri. Kok jangankan nasi, nyukur rambut dhewe gak iso kan? Dalam arti nyukur rambut, butuh bantuan orang lain. Makanya ada istilah hidup itu antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Artinya kamu kan datang ke bumi ini ditandai dengan azan, ditolong oleh orang. Maka proses hidupmu sampai menunggu iqamatus sholat. Sholat didirikan. Maka setiba waktunya kamu disalatkan. Mati. Kamu digotong oleh orang. Kamu lahir ditolong, mati. Kamu digotong. Butuh orang lain, gak bisa sendiri. Itulah ayat tauhid yang luar biasa. Maka qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih.